Shalom, selamat malam. Kami dari Jakarta City Care senang bisa berjumpa kembali dengan Sobat Prestasi dan Bisa Bubble TV yang dicintai oleh Tuhan. Setengah jam ke depan ini saya pelayan Tuhan Arasya Haan akan menemani Sobat Prestasi dan Bisa Bubble TV dalam mempelajari firman Tuhan, menggali firman Tuhan dengan tujuan agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita siapkan diri kita berdoa sejenak. Bagimulah Tuhan segala kepujian, kemuliaan, dan kejayaan. Untuk mula seluruh rangkaian acara siaran malam hari ini, dimanapun suara kami dapat didengarkan, teguhkanlah firman-Mu. Untuk kemuliaan-Mu Tuhan, berfirmanlah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sobat Prestasi dan Bisa Bubble TV yang dicintai Tuhan, senang bisa berjumpa malam hari ini dalam acara Dia Buka Jalan Saat Tiada Jalan. Kalau kita punya Alkitab, mari kita ambil Alkitab kita siapkan juga catatan kita. Kami terus mendorong dari studio ini, setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita belajar untuk mencatatnya dengan tujuan agar kita lebih mudah dapat mengulanginya. Kami meyakini kebiasaan kita adalah masa depan kita. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan untuk kita malam ini adalah menang atas krisis. Maksud tujuan kita mempelajari topik ini adalah agar kita tetap berfokus pada Yesus. Malam ini firman Tuhan kami ambil dari Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Tapi untuk menghemat waktu, kita akan membaca ayat 1 dan ayat yang kedua. Dan ayat selanjutnya kita akan menggalinya bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang ke perkawinan itu. Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita malam hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Menang atas krisis. Itulah tema atau judul khotbah kita untuk malam hari ini. Sebagai pendahuluan kami ingin menyampaikan bahwa Injil Yohanes itu ditulis oleh Rasul Yohanes. Kurang lebih tahun penulisannya adalah tahun 89, tahun 90 sesudah Kristus. Diperkirakan tempat penulisannya adalah Efesus. Kalau kita suka mempelajari Alkitab kita, bahwa murid Yesus ada 12. Satu bunuh diri, namanya Judas Iskariot. Orang yang bunuh diri tidak masuk sorga. Oleh karena itu kami mau mendorong kita betapapun sulitnya hidup ini, jangan pernah mendahului waktu Tuhan. Waktu depanmu tembok, belakangmu tembok, kiri kananmu tembok. Coba lihat ke atas, kita masih punya Tuhan yang sanggup tolong kita. Dan Alkitab katakan barang siapa berseru kepada nama Tuhan, tidak akan dipermalukan. Nah, dari
11 murid Tuhan yang tertinggal, 10 diantaranya mati syahid. Mati syahid artinya mati karena mempertahankan imannya. Mati syahid artinya mati karena menyebarkan kabar keselamatan. Tinggal 1. Dan yang 1 itu adalah Yohanes. Yohanes adalah satu-satunya murid Yesus yang mati di usia tua. Diperkirakan Yohanes mati dalam usia 101 tahun di Efesus. Sebenarnya Rasul Yohanes pernah mengalami aniaya berat pada waktu Imperium Rom dipimpin oleh seorang kaisar yang bernama Nero. Banyak orang yang mati syahid pada waktu itu. Dan Yohanes pernah digoreng di minyak panas di depan umum pada waktu itu. Tapi Yohanes tidak mati, dan pemerintahan Rom pada zaman itu membuang Rasul Yohanes ke satu pulau yang bernama Patmos. Pulau Patmos adalah satu pulau di antara Yunani dan Turki, di gugusan lautan Egea. Nah, dia tidak mati di sana. Justru di sana Yohanes menerima banyak wahyu daripada Tuhan. Kalau kita baca Alkitab kita, Yohanes punya 5 kitab. Yang pertama Injil Yohanes, yang kedua 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan yang terakhir adalah kitab Wahyu. Kitab Wahyu yang ada dalam Alkitab kita itu didapat Yohanes waktu dia ada dalam pembuangan di Pulau Patmos. Nah, malam ini kita mau menggali dari Injil Yohanes adalah Yohanes pasal kedua tentang perkawinan di Kana. Menang atas krisis. Kami berdoa biar melalui kebenaran ini, saudara dan saya bisa tetap tegak berdiri dan teguh mempertahankan iman kita dan fokus kepada Yesus. Ada 4 hal yang kami mau bagikan malam hari ini tentang menang atas krisis. Kami tidak tahu krisis apa yang kita sedang hadapi, tapi yang kami tahu Tuhan Yesus tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Apa artinya tetap sama? Kami percaya kalau dulu dia bisa bikin mujizat, malam ini juga dia bisa sanggup untuk membuat mujizat. Oleh karena itu, buka hati kita dan mari sungguh-sungguh kita terima kebenaran yang daripada Tuhan, sehingga malam ini malam kemenangan, malam ini malam pemulihan, malam ini ada kesembuhan dan mujizat bagi setiap kita. Yang pertama yang kami mau tekankan buat kita adalah ayat 1 dan ayat yang kedua dari Injil Yohanes pasal yang kedua ini. Dikatakan pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Yang kami mau tekankan, menang atas krisis. Kalau kita belajar dari Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, yang kami mau tekankan mengundang Yesus. Itu yang pertama. Mengundang Yesus. Banyak kali orang mengundang Yesus pada waktu dia lagi susah, pada waktu dia lagi bangkrut, pada waktu dia lagi sakit, waktu dia punya banyak masalah. Memang hal itu tidak salah. Hal itu boleh-boleh saja, karena Tuhan Yesus sendiri berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat. Tuhan berjanji akan memberikan kelegaan. Tetapi kalau kita belajar dari Yohanes pasal yang kedua ini, ada pelajaran yang bagus.
Apa artinya? Ada pelajaran yang bagus. Seharusnya kita mengundang Tuhan Yesus bukan hanya pada waktu kita sakit, bukan hanya waktu kita susah, bukan hanya waktu kita bangkrut, bukan hanya waktu kita gagal. Tapi kalau kita mengacu pada Yohanes pasal yang kedua ayat 1 dan ayat yang kedua, justru waktu kita senang, justru waktu kita baik-baik, justru waktu kita bahagia, justru waktu kita nggak ada persoalan, itu yang paling baik. Kenapa demikian? Karena kita tidak tahu hari esok. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi nanti. Tapi dengan mengundang Yesus, kita memiliki jaminan di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, tariklah pelajaran dari kebenaran malam hari ini. Bagi kita yang punya masalah malam ini, undanglah Yesus. Tapi kami mau katakan bagi kita yang tidak punya masalah, yang keadaannya baik-baik, juga undanglah Yesus. Kenapa? Karena di dalam Yesus ada jaminan buat kita. Kita nggak tahu hari esok, seperti kami katakan tadi. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi nanti. Tapi dengan mengundang Yesus, kami pastikan itulah hidup yang paling safe dalam kehidupan ini. Tidak ada hidup yang paling safe dalam kehidupan ini kecuali kita sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita. Kalau itu yang kita lakukan, kami percaya tantangan boleh ada, kesulitan boleh ada, kita akan bisa melewatinya dan kita keluar jadi pemenang. Yang kedua yang kami mau tekankan buat kita, mari kita lihat ayat 3 sampai ayat yang kelima. Dikatakan demikian. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba? Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Waktu kami mempelajari Yohanes pasal yang kedua, khususnya ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima, kami sangat diberkati. Yang kami gali, yang kami dapatkan dari ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima, menang atas krisis. Kalau kita ingin mengalaminya dalam hidup kita, libatkanlah Tuhan Yesus dalam persoalan kita. Libatkan. Percaya atau tidak, Tuhan tidak pernah memaksa. Bahkan kami berani berkata, Dia hanya bekerja sejauh kita membuka diri, memberikan keleluasaan bagi Dia. Oleh karena itu, apa yang terjadi sesudah kita mengundang Yesus dalam hidup kita, dikala kita memiliki pergumulan, kami mau katakan, libatkan Dia. Libatkan Tuhan. Kalau kita lihat pada ayat yang ketiga, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Sebagai pelayan Tuhan, kami ingin menekankan kita, kami tidak mempertuhankan mujizat. Kami mempertuhankan Yesus. Tapi sebagai pelayan Tuhan, kami harus katakan, kami percaya mujizat. Kami tidak mempertuhankannya. Kami mempertuhankan Yesus. Tapi kami percaya mujizat. Kenapa kami percaya mujizat? Karena Yesus Kristus tetap sama. Si pembuat mujizatnya tetap sama. Dan kami percaya di dalam Yesus ada
paket komplit bagi kita. Tuhan Yesus bukan hanya datang untuk menyelamatkan kita, tapi di dalam Yesus tersedia apapun yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Karena itu, kalau saudara dan saya sedang menghadapi masalah, jangan pergi ke orang pintar, jangan pergi ke dukun, datang kepada Tuhan. Dia hanya sejauh doa kita, berserulah kepadanya. Alkitab katakan, bulu yang terkulai tidak akan dipatahkan, sumbu yang berasap tidak akan dipadamkan. Datang pada Yesus dan panggil namanya. Nama itu nama yang ajaib, yang mencari akan mendapat, yang mengetuk pintu akan dibukakan baginya. Jadi yang kami mau tekankan, libatkan, hadirkan dalam persoalan kita. Kalau ini yang kita lakukan, kami percaya saudara tidak perlu takut. Haleluya. Kalau ini yang kita lakukan, kami percaya nama Tuhan akan dipermuliakan. Mungkin kita pernah membaca dalam Alkitab kita tentang perwira Kapernaum. Apa yang terjadi? Ada kisah yang menarik dari perwira Kapernaum. Hambanya sakit. Dan apa yang terjadi? Tuhan datang untuk mau menolong. Tapi perwira Kapernaum ini luar biasa. Dia katakan, Tuhan, katakan saja sepatah kata, hambaku itu akan sembuh. Apa artinya? Dia percaya Tuhan penuh kuasa. Tuhan mau datang, dia katakan, saya tidak layak. Yang kami mau tekankan, dalam perkataan Tuhan ada kuasa. Haleluya, Yesus Kristus tetap sama. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ada orang berkata pada kami, kalau dia hidup di zaman Yesus, pasti dia banyak mengalami mujizat. Kami katakan, belum tentu, karena di zaman Yesus juga banyak orang yang tidak dapat apa-apa. Bukan soal di zaman mana, tapi sejauh mana kita mau percaya. Di zaman sekarang juga, ya, hal yang sama bisa kita dapatkan. Mujizatnya, kuasanya, kasihnya. Kenapa demikian? Karena Yesusnya tetap sama. Yang paling penting kita mau percaya, kita mau melakukan apa yang dia perintahkan. Jadi malam ini yang kami mau tekankan buat kita, tegakkan kepala kita, tetap ada harapan. Kami tidak mengerti masalah yang kau sedang hadapi. Kami tidak tahu berapa beratnya pergumulan yang kita sedang alami. Tapi yang kami mau katakan, ayo libatkan Tuhan. Kalau ini yang kita lakukan, kami percaya kuasanya tidak pernah berubah, janjinya tidak pernah berubah. Kalau dulu dia bisa membelah laut jadi jalan, kami percaya kuasanya yang sama akan berlaku atas setiap kehidupan kita. Kalau dulu dia bisa menyembuhkan Bartimeus yang buta, kami percaya ya saat ini juga dia bisa melakukannya, karena ya dia tetap sama, kuasanya, kasihnya, firman-Nya tetap sama untuk setiap kita. Jadi yang kami mau tekankan buat kita, libatkan dia. Libatkan dia. Kalau kita lihat Ibu Yesus berkata, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Tuhan bukan tidak tahu masalah kita, Tuhan bukan tidak tahu pergumulan kita, tapi saudara dan saya perlu datang berdoa memberitahukannya. Karena ya itulah bentuk penyerahan kita, bentuk kepercayaan kita kepadanya. Kita hanya bisa menceritakan kepada seseorang yang kita percaya dalam kehidupan ini. Makin kita percaya seseorang, kita makin berani untuk membuka apapun yang ada dalam kehidupan kita.
Dan kalau kita betul percaya pada Tuhan, kau tidak takut untuk menceritakan, melibatkan Tuhan. Dan ini tandanya kita sungguh-sungguh percaya kepadanya. Jadi malam hari ini kami mau katakan tidak ada kata terlambat. Kalau selama ini kita mengandalkan kekuatan kita, kebiasaan kita, uang kita, keahlian kita, dan kenyataannya kita membentur tembok, malam ini kami mau katakan, libatkan dia. Belajarlah dari perempuan yang 12 tahun mengalami pendarahan. Uangnya sudah habis, tetap tidak sembuh. Tetapi pada akhirnya dia datang kepada Yesus. Asal saja ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Dan akhirnya dia sembuh. Malam ini kami mau katakan, biarlah ada iman dalam kehidupan kita. Biarlah sungguh-sungguh pengharapan kita hidup. Hadirkan dia. Itu nomor satu. Yang kedua, libatkan dia. Kalau itu yang kita lakukan bersama Yesus, kita lebih daripada pemenang di dalam kehidupan ini. Yang ketiga yang kami mau tekankan buat kita, mari kita lihat ayat 6 dan ayat yang ke-7. Dikatakan di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Menang atas krisis. Yang pertama yang perlu kita lakukan, undang Tuhan Yesus. Yang kedua, libatkan Tuhan Yesus. Nah, yang ketiga, taati apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Haleluya, taati. Kalau kita pelajari Alkitab kita, orang-orang yang tulus, yang mau mentaati apa yang Tuhan katakan, dekat dengan mujizat Tuhan, dekat dengan pertolongan Tuhan, dekat dengan kebaikan daripada Tuhan. Kami pastikan langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Tuhan itu kekal adanya. Apa artinya? Tuhan gak mungkin berdusta. Lakukan aja apa yang dia katakan. Tidak menepati janji, itu dosa. Dan Tuhan tidak mungkin berdosa. Dia sempurna dalam segala hal. Yang menjadi masalah, ya, dalam dunia kekristenan, kita pandai mendengar, tapi tidak pandai dalam melakukan. Tapi malam ini kami tantang kita. Ayo, sesudah kita mengundang dan melibatkan Tuhan, kami mau ajak kita taati sepenuhnya apa yang Tuhan perintahkan. Bacalah perjanjian lama, dari Kejadian sampai Maliaki. Bacalah dari Matius sampai Wahyu. Telitilah. Di mana ada ketaatan, di situ ada mujizat. Di mana ada ketaatan, di situ ada kesembuhan. Di mana ada ketaatan, di situ ada berkat. Kalau itu rahasianya, mari praktekkan ini. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan orang. Suku manapun kita, apapun warna kulit kita, Tuhan mengasihi kita semuanya. Oleh karena itu, malam hari ini, ayo, mari, ambillah keputusan. Jangan berbantah-bantahan, tapi lakukan apa yang Tuhan katakan. Kalau kita mau jujur, peperangan yang paling hebat sesudah kita jadi anak Tuhan adalah dalam pikiran kita. Setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, ada pertentangan dalam pikiran kita. Tapi kami mau ajak kita, jadikan Yesus jadi Tuhan juga dalam pikiran kita. Dan mulai sekarang, belajarlah setuju untuk apa yang Tuhan firmankan. Katakanlah ya
untuk firman-firman yang kita dengar. Kalau itu yang kita lakukan, bersama Yesus kita bisa, bersama Yesus kita mampu, bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Tuhan yang besar bukan cerita, tapi itu jadi kenyataan dalam perjalanan kehidupan kita. Yang terakhir, yang keempat, menang atas krisis. Mari kita lihat Alkitab kita ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Maksud kami ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Yang keempat yang kami mau tekankan, menang atas krisis. Kalau kita ingin mengalaminya dalam kehidupan kita, yang perlu kita lakukan adalah melakukan perintah Tuhan. Melakukan perintah Tuhan. Apa artinya? Beriman sepenuhnya. Beriman sepenuhnya pada Yesus. Haleluya. Kalau kita lihat ayat yang ke-9, 10, 11 ini berceritakan tentang beriman penuh kepada Yesus. Haleluya. Kami tidak tahu saudara beriman kepada siapa. Sadar atau tidak, banyak kali kita menggeser kedudukan Yesus dalam kehidupan kekristenan kita. Kita mulai berpusat pada manusia. Kami mau katakan, kalau itu yang kita lakukan, kita akan kecewa. Nah, malam ini kami mau ajak kita, mari kita berpusat pada Yesus. Berpusatlah. Ya, mari kita lakukan, dan bukti kita berpusat pada Yesus, kita melakukan apa yang Dia perintahkan. Haleluya. Itu tandanya saudara dan saya beriman penuh kepada Tuhan, berpusat kepada Yesus. Haleluya. Kalau ini yang kita lakukan, percayalah, sebesar apapun masalahmu, krisis apapun yang engkau lakukan, yang engkau alami, Tuhan sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin untuk setiap kita. Kalau kita bisa membaca Yohanes pasal kedua tentang perkawinan di Kana, bagaimana Tuhan melakukan mujizat yang dahsyat, kami pastikan Tuhan yang sama akan melakukan hal yang sama buat kehidupan kita, mengatasi krisis yang kita sedang hadapi. Asalkan kita mau tunduk merendahkan diri, mau menjunjung firman Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan katakan. Kalau itu yang kita lakukan malam ini, malam berkat bagi setiap kita, malam pemulihan, dan kita akan melihat, kita akan dibawa Tuhan keluar dari krisis, dan akhirnya Yesus dipermuliakan. Kami simpulkan firman Tuhan untuk kita malam hari ini, menang atas krisis. Hari-hari ini banyak orang mengalami kesulitan. Krisis yang ada menjadi krisis multidimensi. Dari satu krisis terkait kepada krisis yang lain. Dan kami berdoa biar firman malam ini menjadi jawaban. Ada 4 hal yang kami mau tekankan ulang buat kita tentang menang atas krisis. Yang pertama, mari undanglah Yesus
dalam hidupmu, dalam persoalanmu. Yang kedua, libatkanlah Tuhan dalam persoalanmu. Jangan jadikan Tuhan cuma tamu. Dan yang ketiga, kami mau tekankan buat kita taati apa yang Tuhan katakan. Karena dalam ketaatan ada kesembuhan, ada mujizat, ada berkat. Dan yang terakhir, berimanlah penuh pada Yesus. Dan bukti kita beriman, kita mau melakukan yang Dia perintahkan. Bersama Yesus, kita menang atas Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Kita sudah dengar firman Tuhan malam ini. Menang atas krisis. Kami percaya semua kita diberkati oleh Tuhan. Dan kami mengimani semua kita boleh mengalami kebenaran ini dalam kehidupan kita. Kita masih punya waktu sedikit. Waktu yang ada kita menggunakan untuk berdoa. Ada 3 tahap doa yang kami mau lakukan. Yang pertama, bagi kita yang belum pernah mengundang Tuhan Yesus dalam hidupnya menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, tanpa paksaan kami mau membantu menolong saudara. Dikala saudara mau melakukannya dengan sungguh-sungguh, kami percaya anugerah keselamatan itu jadi milik kita malam hari ini. Yang kedua, kami mau berdoa buat yang sakit, yang punya beban. Dan yang ketiga, kami mau berdoa syafaat. Kita masuk pada bagian pertama. Letakkan tanganmu satu pada dadamu. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, malam ini saya menerima firman kebenaran yang saya sudah dengar. Tuhan Yesus, saya mengaku saya orang berdosa. Ampunilah dosa saya, perbuatan saya yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saya sadar dosa-dosa saya membuat saya terpisah dengan Tuhan dan membawa hukuman bagi kehidupan saya. Malam ini saya mau bertobat dan mau meninggalkan cara hidup saya yang salah. Dan saya ambil keputusan menyerahkan diri saya sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, saya buka hati saya. Saya undang, masuklah dalam hati saya. Saya menerima malam ini Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saya. Saya mau ikut Tuhan Yesus seumur hidup saya. Dalam nama Yesus. Yang kedua, kalau kita sakit, letakkan tanganmu satu pada bagian tubuhmu yang sakit. Kalau ginjalmu yang sakit, taruh satu. Ya, kalau jantungmu yang sakit, taruh satu di dadamu. Kalau ada yang sakit COVID, kita mau berdoa, taruh kedua belah tanganmu di dadamu. Kita beriman malam ini malam mujizat bagi kita. Bapa di sorga, Engkau melihat tangan-tangan yang ditaruh pada bagian tubuh mereka yang sakit. Hamba berdoa apapun penyakit mereka, kami berdiri di atas kemenangan yang Yesus sudah kerjakan di kayu salib. Tuhan Yesus berkata sudah selesai. Tuhan Yesus berkata oleh bilur-bilurnya kami sudah disembuhkan. Karena itu kami berdoa dalam nama Yesus, penyakit termasuk penyakit COVID, kami tolak dalam nama Yesus. Hanyalah Engkau. Kami katakan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jadilah Engkau sembuh.
Yang berikutnya kita mau berdoa. Kalau engkau punya beban apapun itu, taruh kedua belah tanganmu di dadamu, kita berdoa. Ya Tuhan, engkau melihat Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV yang punya beban. Kau berkata, Tuhan, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat. Kau berjanji akan memberikan kelegaan. Sebagai hamba Tuhan, kami percaya Yesus Kristus itu Tuhan sudah menyelesaikan semuanya di kayu salib. Dosa kami, penyakit kami, kutuk atas kami, kelemahan kami, Tuhan sudah ambil semuanya di kayu salib. Karena itu kami berdiri di atas kemenangan di Kalvari yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, terlepaslah engkau dari semua ikatan, beban, pergumulan yang palsu. Kami berdoa beban-beban pergumulan, kami katakan dalam nama Yesus, enyahlah engkau. Tuhan meratakan gunung, menimbun lembah, membuka pintu-pintu yang tertutup dalam hidupmu. Terbukalah jalan. Ada mata air yang baru yang Tuhan berikan kepadamu. Ada rezeki. Awan gelap berlalu, kuasa Tuhan turun. Ada mujizat, ada campur tangan, ada pembelaan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa untuk Indonesia, dari Aceh sampai Papua, dari Sangir sampai Kupang. Shalom Tuhan turun atas Indonesia. Diberkatilah penduduknya, mata pencarian penduduknya, dan pemerintahannya. Kami berdoa, bebaskanlah Indonesia dari virus corona dan penyakit-penyakit berbahaya lainnya. Pulihkanlah ekonominya, keamanannya, biar negeri ini boleh bangkit kembali dan ada persaudaraan yang rukun turun di bangsa ini. Kami berdoa buat kota kami Jakarta, diberkatilah kota ini, dijauhkan dari gempa bumi, malapetaka, bencana, tsunami, dari hal-hal yang buruk. Kota damai, kota yang maju, kota yang tertib, ada disiplin di dalamnya. Kami berdoa buat gereja Tuhan di bangsa ini, jadikan jadi suara, bukan jadi gema. Berkatilah Tuhan gerejamu, berkatilah Tuhan, biar ada suara kenabian yang keluar. Kami serahkan negeri ini kepada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, minta anugerah Tuhan. Kami berdoa, berkati hamba-hamba Tuhan dari gereja manapun, biar Tuhan memberkati keperluan pelayanan mereka, jauhkan dari virus corona, penyakit berbahaya. Kami berdoa, oh Tuhan, untuk Panorama Suryo Pranoto yang jadi partner kami dalam pelayanan di radio ini, Tuhan memberkatinya. Oh Tuhan, berkatilah Tuhan. Oh Tuhan, Panorama MGK kami serahkan kepada Tuhan. Berkatilah Tuhan. Kami mendoakan untuk semua Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV dimanapun mereka mendengarkan acara ini, di rumah, di kantor, di jalan, di LP, di rumah sakit. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Ada iman, ada pengharapan, ada kasih, ada pertolongan, ada mujizat, ada kuasa Tuhan yang bekerja. Ada cinta mula-mula pada Tuhan, ada kasih yang mula-mula turun atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan untuk Tuhan dalam nama Yesus. Amin.